Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Usdati hari ini masih dengan tema 1, subtema 1, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Kali ini Us akan memberikan judul dari sebuah bacaan yang Us ambil dari buku tematik tema 1. Judulnya adalah Memelihara Kucing. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana cara hewan berkembang biak. Ada yang bertelur, ada yang dengan cara melahirkan. Nah, kalau kucing ini masih ingat enggak kalian? Melahirkan atau bertelur kucingnya? Oh iya, kucing itu tidak pernah punya telur. Tapi kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anaknya. Pernah melihat kucing melahirkan? Biasanya kucing kalau melahirkan itu sembunyi. Jadi tidak mau dilihat orang. Tapi kalau anaknya sudah keluar, dia akan membawa anak-anaknya itu ke suatu tempat untuk diamankan dari ancaman manusia atau binatang-binatang yang lain. Seperti itu. Nah, untuk bacaan ini kalian bisa baca sendiri. Siti itu memelihara kucing yang intinya adalah kucingnya ini mempunyai warna yang berbeda-beda. Induknya berwarna putih, tapi anaknya bisa berwarna hitam, bisa berwarna belang, kadang-kadang ada yang oranye gitu ya. Itu adalah warna-warna kucing. Bisa juga sama. Satu induknya putih, anaknya semuanya putih, sama seperti itu. Tapi yang dibahas di sini adalah ternyata anak kucing yang dimiliki Siti itu warnanya berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang belang, seperti itu. Nah, kalian nanti mungkin bisa mencari tahu, bisa bertanya sama ayah, ibu, atau cari di internet. Kira-kira kenapa ya? Dari satu induk kok bisa lahir anak kucing dengan warna yang berbeda-beda? Ayo, kalian silakan berselancar mencari kira-kira kenapa itu. Oke? Kemudian Siti di sini juga menyiapkan tempat tinggal kucing, menjaga kebersihannya, memberi makan, minum, bahkan memandikan. Siti sangat menyayangi dan memelihara hewan piaraannya itu. Ya. Siti tapi juga tidak meninggalkan kewajiban lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Us kirimkan gambar kucing yang mempunyai anak berbeda-beda warna. Dia melahirkan 3 anak. Yang satu ini putih sama seperti dia, sama seperti induknya ini. Kemudian yang satu ini putih belang-belang ada hitamnya. Yang satu ini hampir semuanya hitam. Oke, ternyata bisa berbeda-beda warna. Ini ibunya belang-belang, ada hitam-hitamnya, ada oranye, ada putihnya. Ternyata anaknya warnanya juga macam-macam. Ini ada 4 anaknya. Ada yang oranye kehitaman, ada yang hitamnya agak klaus, gimana ya? Tidak hitam banget gitu ya. Kemudian ada yang oranye dengan putih. Mengapa demikian? Silahkan dicari coba. Besok kalau sudah ketemu, ceritakan sama Us ya. Kenapa kok anak kucing itu bisa berbeda-beda warna padahal lahir pada hari yang sama. Oke, kita lanjut. Kalian pernah enggak melihat kucing itu gerakannya seperti apa? Oh, pernah ya? Iya, apalagi yang di rumah memelihara kucing. Kucing itu sangat lucu. Gerakannya macam-macam, menyenangkan. Gitu. Kadang-kadang kita ketawa sendiri kalau melihat kucing bergerak. Ada yang tiba-tiba gelundung-gelundung-gelundung gitu ya, seperti bercanda tapi sendirian. Ada juga yang kakinya dinaik-naikkan ke atas tanpa tahu dia itu sedang apa, padahal tidak ada makanan di situ. Kemudian kadang kalau tidur itu telentang, miring,
kemudian berpelukan dengan kucing-kucing yang lainnya. Itu kalau kalian perhatikan nanti akan lucu-lucu dan menyenangkan. Oke? Nah, ini macam-macam gerakan kucing yang bisa kalian lihat. Kalau kalian tidak punya kucing di rumah, bisa melihat dari gambar yang share di sini. Ini kucingnya, sedang terlentang dia. Ini sedang bersayang-sayangan dengan temannya. Ini mungkin saudaranya ya, ini kepalanya yang satu dengan yang lain saling disentuhkan untuk menunjukkan rasa sayang. Ini posisi tidurnya kucing, ini ada yang seperti ini nih. Tangannya di atas, kemudian kepalanya melungker, posisinya tidak begitu bagus ini kalau kita tiru ya, karena badannya ini agak bengkok gitu. Kalau untuk manusia ini tidak bagus untuk tulang belakang ya. Tidak usah meniru gaya tidur kucing yang seperti ini. Kalau ini tidurnya kucing, tidak tidur ya. Kucingnya melek ini. Dia hanya mungkin bercanda sama temannya atau mungkin gelundung-gelundung sendiri. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, Nak. Nah, siapa yang pagi ini belum olahraga yo? Atau ada yang baru bangun? Wah, nggak boleh itu. Bangunnya harusnya tadi ketika dengar adzan subuh, kemudian sholat subuh. Kalau belum olahraga, yuk kita tirukan gerakan kucing terlentang ya. Gerakan kucing terlentang itu seperti apa? Biar kalian bisa olahraga dengan menirukan gerakan-gerakan kucing. Kalau yang sudah olahraga, biar tambah sehat, tidak apa-apa, olahraga lagi. Kita tirukan gerakan kucing telentang. Caranya bagaimana ini? Pertama, lakukan pemanasan dulu. Jangan lupa, untuk bisa berolahraga, lakukan pemanasan. Berlari-lari kecil mengitari ruang tamu mungkin sebanyak 5 kali. Tidak usah banter-banter ya. Berlari-larinya kecil-kecil saja langkah kakinya. Sambil gerakkan ke tangan, naik, turun, ke kanan, ke kiri, gelengkan kepala, dan seterusnya. Kalau tidak di ruang tamu juga mungkin bisa di emper atau di halaman. Tapi kalau halamannya luas banget ya tidak usah dikitari 5 kali, cukup 2 kali atau 3 kali saja. Oke, langkah kedua, silahkan ambil barang yang agak besar tetapi ringan. Bisa bola, bisa juga buku, tapi jangan kotak yang besar-besar dan berat ya, karena ini nanti akan kita angkat pakai kaki. Kalau sudah, bola ini taruh di sebelahmu sambil kalian duduk. Tapi usahakan duduknya kakinya lurus, biar tidak kram. Kalau habis lari-lari atau habis olahraga, kalau duduk kakinya diluruskan, jangan langsung ditekuk. Oke, kalau sudah, lakukan langkah ketiga. Tidurlah dengan cara terlentang. Jadi kalau bahasa Jawanya itu melumah gitu ya. Kemudian pelan-pelan angkat kaki dan tangan satu persatu. Misal angkat kaki kanan dulu. Kemudian angkat tangan kanan. Kalau sudah, lakukan untuk tangan kiri dan kaki kiri. Kalau sudah, coba tahan sebentar. Ya, itu namanya melatih kekuatan otot kaki. Tahan sebentar. Setelah itu, tangan kalian silahkan mengambil barang yang tadi sudah kalian siapkan. Benda yang sudah kalian siapkan. Bisa bola atau benda yang lain tadi ya. Taruh di atas kaki kalian. Kaki yang posisinya masih ke atas ini tadi. Kaki yang posisinya masih ke atas seperti ini. Kakinya dirapatkan. Kemudian taruhlah bola di atas kakinya ini. Usahakan selama mungkin ya kalian bertahan. Nanti kakinya yang di sini ini otot-ototnya akan kerasa tertarik. Kalau sudah agak sakit boleh diturunkan. Boleh dicoba lagi nanti insya Allah akan lebih lama dan lentur. Gitu ya. Kira-kira berapa lama bisa kalian bertahan? Nanti kalian coba. Oke. Nah, kalau bisa lakukan bersama ayah, ibu, atau kakakmu ya. Kemudian kalian berlomba. Kira-kira siapa yang lebih lama bertahan? Weh, kamu ya? Weh, iya. Alhamdulillah, iya.
Kamu memang hebat, soleh-solihah lagi. Oke, ya. Berarti kalian anak-anak yang sehat semua. Oke, ya anak-anak kita lanjut. Saling menghargai. Ini adalah bacaan. Seperti makhluk hidup yang lain, manusia juga berkembang biak. Buktinya ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Sampai sekarang manusia belum punah. Masih ada manusia banyak di muka bumi ini. Mereka membentuk keluarga. Setiap keluarga memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda. Misalnya anggota keluarga Siti itu hanya 3 orang, yaitu Siti, ayah, dan ibu. Keluarga Udin beda lagi. Ada ayah, ibu, Udin, dan kakaknya yang bernama Mutiara. Keluarga Komar beda lagi. Salah satu teman Udin itu terdiri dari 5 orang. Komar, ayah, ibu, adik, dan kakaknya. Komplit ya. Masih ada teman-temannya yang lain. Nah, bagaimana dengan jumlah anggota keluargamu? Berapa jumlah anggota keluargamu? Coba sebutkan dan juga lengkap dengan nama-namanya. Ini nanti kalian tulis di buku tulis kalian ya. Menyebutkan jumlah anggota keluarga 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Kemudian disebutkan lengkap dengan namanya. Ayahnya siapa, ibunya siapa, adiknya siapa. Begitu nggih? Paham ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita bicara tentang keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak pula hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap anggota keluarga. Ayah punya kewajiban apa, ibu punya kewajiban apa, kakak punya kewajiban apa, adik punya kewajiban apa. Begitupun haknya. Mereka punya hak yang berbeda-beda. Yuk, yuk, yuk. Kita lanjut yuk. Oh, di sini ada nih. Hak adik. Nah, yuk siapa yang jadi adik di rumah? Ada adik. Hak adik adalah disayangi oleh kakak. Alhamdulillah. Tetapi di samping hak untuk disayangi, ternyata adik juga punya kewajiban. Kewajibannya adik itu apa? Menghormati kakak. Gitu ya. Lah terus haknya kakak apa? Haknya kakak adalah dihormati oleh adik. Tapi kakak juga punya kewajiban. Kewajibannya kakak adalah menyayangi adiknya. Jadi semuanya sama. Tidak ada yang berbeda-beda. Hak dan kewajibannya disayangi dan menghormati. Gitu ya. Oke. Bagaimana hak dan kewajiban bagi pemelihara hewan? Nah, ini kalau yang di rumah suka memelihara hewan, misalnya memelihara ayam, memelihara kucing, memelihara kambing, gitu ya. Apa hak dan kewajibannya? Nih, haknya yang pertama adalah kalian berhak untuk menyayangi binatang. Ya. Tapi kalian nanti juga punya kewajiban. Yang kedua, haknya adalah kalian itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, bebas penyakit yang ditularkan oleh hewan tersebut. Maka dengan demikian kalian punya kewajiban memberi makan dengan teratur terhadap hewan piaraannya. Kasihan kalau tidak diberi makan. Kemudian merawat hewan tersebut agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Kalau kalian tidak merawat lingkungan atau merawat hewannya, maka nanti kalian tidak akan mempunyai lingkungan yang bebas penyakit. Gitu, seperti itu. Kemudian kalau kalian tidak memberi makan dengan teratur, itu artinya kalian tidak menyayangi binatang. Maka hak dan kewajiban ini harus dilakukan bersama-sama. Oke, kita lanjut. Apa tuh hak? Apa tuh kewajiban? Ini akan jelaskan. Setelah kalian pahami yang di depan tadi, maka kita buat kesimpulan. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Jadi misalnya kalian tadi sebagai adik, kita itu harus menerima kasih sayang. Hak kita itu mendapatkan kasih sayang dari kakak. Maka kita berhak untuk menerima kasih sayang. Seperti itu.
Lah kalau kewajiban, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Jadi kita itu harus melakukan apa toh? Itu namanya kewajiban kita. Gitu. Itu yang dimaksud dengan hak, yang dimaksud dengan kewajiban. Gitu. Sudah paham? Oke, nanti kalau belum paham, bisa dilihat-lihat lagi slide-nya yang di depan, dibaca-baca. Di situ sudah jelaskan haknya misalnya seperti ini contohnya. Kewajibannya seperti ini contohnya. Kalau nanti belum jelas lagi, bisa ditanyakan sama ayah bunda, bisa juga ditanyakan sama us, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang berkaitan dengan hak dan kewajiban, kalian punya teman-teman sekolah. Masih ingat teman-teman satu kelasmu kan? Mudah-mudahan masih ingat, alhamdulillah. Untuk mengingat kembali, biar tidak lupa setelah berapa bulan kita nggak ketemu, sekitar 5 bulan kita tidak bertemu, coba semua nama temanmu satu kelas, itu kamu tulis lagi di buku tulismu. Ya, gitu. Kemudian setelah itu kamu tulis hak dan kewajiban bersama teman-teman di sekolah. Hak saya di sekolah itu apa? Oh, disayangi teman. Kemudian kewajiban saya itu apa? Kewajiban saya itu adalah menghormati teman saya. Hak saya itu apa? Saya berhak untuk belajar dengan tenang. Kewajibannya apa berarti? Kewajibannya adalah tidak melakukan kegaduhan supaya kita tidak terganggu. Apalagi haknya? Misalnya haknya kalian harus mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman karena kelasnya bersih misalnya. Nah, diimbangi dengan kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah untuk melakukan piket kelas. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Tuliskan sebanyak-banyaknya yang bisa kalian ingat. Oke? Jadi hari ini tugas kalian yang di buku tulis adalah 1. Mencatat materinya. Tadi sudah Us minta untuk mencatat materinya lewat handout yang sudah Us kirim. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan soalnya. Masih ingat enggak soalnya yang pertama tadi? Soalnya adalah menyebutkan jumlah anggota keluarga beserta nama-namanya. Kemudian soalnya yang kedua, menuliskan nama teman satu kelas. Berapa anggotanya? Oh iya, 16 anak untuk kelas 3 ini. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan hak dan kewajiban bersama teman di sekolah. Di sekolah ya. Kalau di rumah tadi sudah Us contohkan, sudah Us tuliskan. Sekarang yang kalian perlu cari adalah yang di sekolah. Tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian tugas lanjutannya adalah tidur telentang. Kakinya diangkat ke atas, kemudian menaruh bola di atas kaki. Ini khusus untuk tugas terakhir ini, minta tolong untuk ayah atau bundamu atau kakakmu untuk memfoto. Kemudian kirimkan kepada Us. Gitu ya, bisa difahami? Oke, Alaikum. Dari Ustazah cukup sekian anak-anak. Jangan lupa selalu sholat dan membaca Al-Quran agar Allah ridho kepadamu. Karena kalau Allah ridho, maka kalian akan mudah untuk mengingat dan memahami apa yang kalian pelajari. Billahi taufik wal hidayah, wa ridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.